Selamat jumpa kembali bersama saya Rizky Kopral dari reporter media SRN TV meliput secara langsung permasalahan izin peruntukan IMB di Jalan Pandegiling 137 Surabaya dengan Pemkot. Lahan yang terletak di Jalan Pandegiling tersebut dikelola oleh Mat Imron warga Surabaya. Yang selama ini lahan tersebut dibuat untuk bongkar muat pedagang pasar. Beberapa waktu yang lalu sempat didatangi oleh Satpol PP Kota Surabaya. Mempertanyakan masalah izin peruntukan IMB-nya, yang awalnya izin untuk bengkel dan kemudian beralih menjadi bongkar muat. Di mana izin pengurusan tersebut masih belum dirubah atau diurus ulang. Maka dari itu pihak Satpol PP Kota Surabaya memberi tenggang waktu hingga besok untuk dikosongkan. Pada hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, dan segera dilakukan penyegelan di tempat tersebut, hingga pihak pengelola bisa menunjukkan izin peruntukan lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya, sedangkan dari pihak pengelola dalam hal ini Mat Imron menyatakan sudah bersurat ke Pemkot Surabaya bahwa izin peruntukan IMB-nya sudah sedang dalam proses atau sedang berproses, harap diberikan kesempatan tetap melakukan usaha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Kopral dari reporter SRN TV. Pemirsa, pada siang hari ini saya ada di Pandegiling nomor 137 Surabaya, yang dimana saat ini tempat ini dalam kondisi yang akan dilakukan penyegelan ya untuk besok harinya oleh pihak Pemkot Surabaya, khususnya dari Satpol PP dan DKR APP ya. DPR KPP Cipta Karya ya. Nah, pada siang hari ini kita akan tanya-tanya. Di sini kebetulan ada pengelola juga, Bapak Mat Imron atau lebih dikenal dengan Abah Imron, juga ada Ketua ASB LSM Arek Surabaya Bergerak, yang khususnya Ibu Diana Samar. Oke, langsung aja kita tanya-tanya pada siang hari ini, apa langkah-langkah dan bagaimana nanti tindak lanjutnya besok pada waktu penyegelan. Teman-teman ASB bersama dengan Bapak Mat Imron untuk berjuang ya, karena ini juga salah satu bentuk perjuangan dari rakyat untuk yang membutuhkan khususnya. Oke, selamat siang Ibu Diana. Selamat siang. Ya Bu, ini kami dari SRN TV. Bu, mau tanya sebentar Bu, ini kan ada teman-teman ASB ya, yang lagi berjuang untuk memperjuangkan haknya Bapak Mat Imron atau lebih dikenal dengan Abah Imron. Bagaimana Bu untuk ke depan, khususnya besok ya, dalam rangka di mana pihak Pemkot akan datang ke tempat ini melakukan penyegelan. Tapi sebelumnya Bu, kita kepingin tahu awal mulai seperti apa Bu, kok sampai terjadi sebuah penyegelan ini Bu? Silakan. Jadi kalau nanti awal mula atau historinya gitu ya, mungkin yang lebih tepat bercerita adalah Pak Imron gitu ya sebagai pengelola. Cuman yang perlu diketahui bersama, hari ini pagi tadi Pak Imron sudah memberikan keberatan atas penyegelan tersebut secara tertulis pada DPR KPP, bukan tanpa dasar. Tetapi dasar kita adalah kita sudah melakukan pengaduan pada Komisi C, dan kita sudah melakukan proses untuk mengubah IMB dalam hal peruntukannya lahan ini. Dan mohon itu diapresiasi, karena yang mengarahkan kita juga kepada kepengurusan IMB itu adalah pihak Pemkot. Dan yang mengeluarkan IMB nantinya juga pihak Pemkot. Artinya, bola panasnya itu sebenarnya bukan di kami. Bola panasnya di pihak Pemkot. Dan perlu diketahui bersama, sekali lagi, ini bukan pelanggaran pidana. Ini adalah pelanggaran administrasi. Minta tolong kebijakannya. Bapak Eri Cahyadi jangan hanya mengganti nama dari Cipta Karya menjadi DPR KPP. Tapi pola kerja, sistem kerjanya, bagaimana mensosialisasikan suatu program ke masyarakat itu harus berubah. Itu namanya satu gebrakan kerakyatan. Kalau dulunya main segel-segel, sekarang nggak payu. Harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu sosialisasi. Ini loh ukurannya di sini, dengan ini yang sampai lakukan. Kita memberi waktu sekian. Nanti Pak Imron akan berbicara lebih banyak bagaimana beliau diarahkan yang salah, sehingga pengajuan IMB yang pertama itu ditolak. Dengan lucu itu. Yang membuat kebijakan memberi satu arahan yang salah. Ya, tapi untuk langkah selanjutnya Bu, ini kan juga ada teman-teman LSM ya. Langkah selanjutnya dari pihak ASB ke depan, khususnya besok ini, selain langkah hukum, apalagi mungkin yang akan ditempuh Ibu untuk istilahnya memprotes ya, tindakan-tindakan yang tidak mungkin manusiawi gitu ya,
mungkin awalnya hanya pelanggaran administratif gitu ya. Tapi di balik semua itu kan kita tahu bahwa ini semua juga suatu usaha Pak Mat Imron untuk mensejahterakan masyarakat sekitar khususnya ya dengan memberikan lahan ini untuk menjadi sebuah apa bongkar muat gitu Bu ya. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya ASB sudah melakukan secara tersurat, dijembatani oleh Bakes Bangpol pada Satpol PP untuk audiensi. Kami dalam hal ini mendampingi anggota kami yang kebetulan pengelola yaitu Pak Imron. Tetapi secara tersurat kami juga dibalas bahwa ditolak. Dianggap sudah terlambat. Itu kami menyayangkan sebetulnya. Dalam proses mediasi, sebelum eksekusi tidak ada kata terlambat. Itu yang harus dipahami oleh para penguasa. Tidak ada kata terlambat seharusnya. Jadi kalau itikat baik kami tidak disambut baik, kalau mereka besok memaksa menyegel tempat ini, maka apapun caranya kita akan satu kata, melawan. Oke pemirsa, tadi kita sudah ngobrol sama Ibu Diana ya, Ketua ASB. Nah sekarang kita berganti ke Pak Imron nih Pak, monggo. Oh Pak Imron, maaf Pak. Ya, Pak Imron adalah salah satu pengelola ya, pengelola tempat ini ya Pak ya. Ya, betul. Ya, kita mau tanya nih Bu, Pak. Tadi kan sudah sama Bu Diana ya, bagaimana dengan begitu tegasnya beliau siap membantu dan siap untuk pasang badan di tempat ini, khususnya membantu Bapak dalam hal permasalahan kali ini ya, bersama dengan Pemkot Surabaya. Pak, saya mau tanya, awal mulai seperti apa sih Pak? Kok bisa sampai terjadi seperti ini? Bisa ceritakan Pak? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum, selamat siang. Ya, jadi penempatan tempat ini awalnya adanya perluapan pedagang di pinggir jalan, khususnya di Pandigiling Barat, ini mengakibatkan kemacetan. 2, kecelakaan. 3, sampah. Dan premanisme. Nah, jadi awalnya tempat ini saya masukkan para pedagang biar Jalan Pandigiling ini aman, tidak adanya terjadinya kecelakaan itu tadi. Dan saya suruh masuk semua, gitu loh. Nah, setelah itu saya dikirimin surat dari Cipta Karya bahwasannya perizinan ini tidak sesuai. Ya, kita melakukan untuk perizinan yang tepat. Dan saya orangnya kooperatif. Setiap ada surat, saya hadiri. Dan saya jelaskan lagi, surat ini, misalnya ini didatangkan tanggal 16, ya. Surat ini datang tanggal 18, ya. Tanggal 16, ya. Surat ini datang tanggal 18, ya. Dan saya memenuhi untuk surat ini kooperatif, ya. Dan saya mentaati kebijakan dari pemerintahan. Saya urus semua izinnya. Tapi salah satu dari Pemkot kita diarahkan ke pasar tradisional. Nah, setelah saya mengajukan pasar tradisional, ditolak. Dan buktinya ada di sini. Nah, dan saya minta diarahkan. Setelah penolakan ini, monggo. Diarahkan kemana ini untuk IMB-nya? Kan nggak gitu. Kita bukan membangkang atau apa. Menyuruti apa hak dari Pemkot. Monggo diarahkan. Nah, setelah itu datanglah surat dari Pol PP untuk penyegelan. Dan setelah itu saya dapat undangan. Saya datangin tidak ada kata untuk penyegelan ataupun surat untuk penyegelan di hari Rabu yang kemarin ini tanggal 28. Dan tanggal 29-nya Pol PP bergerak kurang lebih ada 50 personil. Jadi saya dibohongin. Tidak ada kata penyegelan ataupun surat menyurat untuk penyegelan. Setelah itu didatangin. Nah, terus itu kirimin surat terus saya. Saya tidak menolak apa yang membangkang ataupun apa pihak Pemkot. Ya, tolong diarahkan kemana untuk IMB-nya. Dan saya juga mewakili pedagang. Monggo, saya siap mengeluarkan pedagang ini. Yang penting satu, kasih tempat, kasih wadah buat para pedagang ini. Begitu loh. Kalau hanya diarahkan ke salah satu pasar, contohnya di Jotopo, saya selaku pedagang mewakili pedagang, ya bersikeras menolak.
Satu karena kejauhan, dua mahal, kayak gitu Mas. Iya. Jadi tetap saya untuk proses surat menyurat sudah berjalan. Mohon ke pihak Cipta Karya khususnya, monggo diawal. Bukan saya tidak mengurus izinnya, monggo dikawal dengan proses adanya surat ini. Itu. Terima kasih, Mas. Ya, intinya dari Pak Mat Imron ini kepingin supaya pemerintah kota khususnya wali kota dan jajarannya bisa memperhatikan gitu ya apa yang sudah dilakukan beliau dengan cara administratif juga melakukan surat menyurat dan sebagainya. Dengan hal ini bisa mewakili teman-teman pedagang ya Pak ya, bisa menyampaikan suaranya supaya bisa didengar Pak Wali Kota juga, supaya kiranya ada kebijakan-kebijakan khusus ya yang bisa dilakukan pemerintah Kota Surabaya demi kelangsungan hidup mungkin warga Kota Surabaya. Saat ini kita akan tanya dengan tim lawyernya, dengan Bapak siapa Pak? Marlon Limbong. Dengan Bapak Marlon Limbong, SH. Jadi kita akan tanya bagaimana langkah selanjutnya untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak Mat Imron ya. Oke, bagaimana Pak untuk langkah selanjutnya Bapak Limbong sebagai lawyer daripada Pak Mat Imron? Khususnya kepada pemerintah Kota Surabaya, kami dari kuasa hukum dari Mat Imron memohon untuk melaksanakan penundaan penyegelan dikarenakan belum dilakukannya sosialisasi mulai awal. Senyatanya pemerintah kota melalui Satpol PP melakukan pemberitahuan penyegelan ke-1 dan ke-2 langsung. Akan tetapi belum dilaksanakan sosialisasi. Maka dari itu, kalau memang dari pemerintah kota tidak ada toleransi, maka kami akan menggugat pemerintah Kota Surabaya melalui pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Terima kasih. Ya, jadi intinya pemirsa bahwa dari kuasa hukum juga dengan Pak Imron, Mat Imron khususnya, yang sudah mungkin berjuang saat ini ya untuk menghadapi besok eksekusi. Kami percaya bahwa kuasa hukum juga sudah mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan ditempuh nantinya. Seperti yang dikatakan bahwa akan menempuh mungkin penggugatan pada pemerintah kota Surabaya, khususnya pengadilan negeri Surabaya. Jadi kita akan tunggu aja besok bagaimana kelanjutan akan permasalahan ini. Tapi kami di sini sudah lengkap ya, ada tim LSM juga kita lihat, ada tim kuasa hukum yang akan berjuang bersama-sama dengan Pak Mat Imron menghadapi permasalahan yang sedang berjalan saat ini, yang akan terjadi mungkin besok pada hari Selasa. Kita akan saksikan bersama bagaimana perjuangan warga Kota Surabaya khususnya yang ada di Pandigiling 137 yang diwakili Pak Mat Imron untuk kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintah kota dengan kasus seperti ini, karena kita tahu bahwa Pak Mat Imron juga salah satu warga Kota Surabaya. Demikian laporan saya, Rizky Kopral dari SRN TV khususnya melaporkan langsung di Pandigiling 137 Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemersatu bangsa dan menuju Indonesia maju. Demikian liputan langsung saya Rizky Kopral serta Satria dan Abdul Wasid kru kameramen media SRN TV di lokasi, mohon undur diri, sampai berjumpa kembali dalam liputan lainnya. Salam pemersatu bangsa, demi Indonesia lebih maju dan sejahtera serta bebaskan para generasi muda akan bahayanya narkotika serta kenakalan remaja dan bahaya akan internet di ranah daring.